sudah mendekati musim kemarau. Tapi kita lihat nanti seberapa besar hasilnya. Ketika kami bongkar porangnya, akan kami informasikan, kami bagikan ceritanya ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga X-Mood. Yo ya, selamat siang ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan. Semoga teman-teman senantiasa penuh keberkahan dan semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini di siang hari, kebetulan kami habis makan siang ini. Habis makan siang ya teman-teman. Ini kami coba tadi berkunjung ke kebun kami. Ini kami akan sedikit berbagi tips, berbagi pengalaman dan berbagi cerita. Paya sudah besar. Dari pengalaman kami tentunya teman-teman ya. Nanti mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Nah, ini porang-porang yang kami tanam di depan pagar ya teman-teman, yang dulu dari Katak Super. Ini rata-rata sudah pada mau dorman ini ya, tunas. Cuma ya kayak gini teman-teman, karena dulu tanamnya itu nggak ini apa namanya, nggak serempak dengan yang di bagian dalam pagar sana. Di sini dulu agak telat, dulu kami tanam di sebulan Desember kalau nggak salah ya, hampir Desember. November akhir awal Desember ya. Ini dulu kami tanamnya seperti itu, sehingga ini proses pertumbuhannya ini baru tunas keberapa ini. Nah, ini ya bisa dilihat. Ini tunas yang awalnya sudah hilang, ini sudah kering ini. Nah, ini sudah kering ya tunasnya. Ini tunas awalnya, tunas kedua, tunas ketiga. Nah, karena tanamnya itu enggak awal ya, istilahnya sudah mendekati akhir-akhir musim tanam, sehingga pertumbuhannya kayaknya dia nggak bisa tembus di pertumbuhan tunas-tunas sampai ke 5, ke 6, bahkan mungkin ke 7, karena ini baru masuk tunas ketiga saja. Ini sudah bulan April, sudah mendekati musim kemarau. Tapi kita lihat nanti seberapa besar hasilnya. Ketika kami bongkar porangnya, akan kami informasikan, kami bagikan ceritanya ke teman-teman semuanya. Sejauh ini kondisinya aman ya teman-teman. Kataknya juga lumayan besar ya. Katak-kataknya yang apa namanya dihasilkan cukup besar, karena di sini agak adem ya lokasinya. Karena kalau pagi dari sana mataharinya nggak begitu terik, kena sinar matahari seperti ini aja. Ini jam 12 ini teman-teman. Jam 12 siang nih dia kena sinar matahari. Nanti sebentar lagi condong jam 1 sudah nggak kena sinar matahari. Makanya ini apa namanya, kataknya cukup lumayan besar ya, meskipun belum besar banget ya. Nah, ini sedikit cerita yang ingin kami bagikan. Satu ya, ini kami tanam cabai rawit teman-teman. Ini kami tanam cabai rawit karena nanti sebentar lagi musim kemarau ini, bulan Mei Juni ya. Mei Juni ini sudah hilang nanti semua di lahan porang kami ini, sudah nggak ada porangnya, nggak ada tanaman porangnya. Karena apa? Semua sudah pada dorman, karena semua sudah pada mati lah istilahnya pohonnya ya. Jadi sudah tidak ada kegiatan aktivitas terkait dengan perporangan teman-teman. Nggak ada aktivitas perporangan, jadi ya kita buatkan aktivitas yang sekiranya bisa memanfaatkan lahan di saat kondisi sudah tidak ada tanaman porangnya. Nah, ini pepayanya juga ya lumayan lah, meskipun nggak subur banget. Nah, sebelah sini juga, ini di depan pagar, ini juga sebagian sudah roboh kemarin tunas-tunas awalnya, yang tunas lainnya masih tumbuh, dan sebagian masih muncul juga tunas baru. Terus tips lain yang ingin kami bagikan ke teman-teman juga ya, selain tadi tanam cabai ya, untuk kegiatan nanti di musim
kemarau. Nah seperti ini teman-teman, ini yang kemarin kami tanam pohon pepaya. Nah itu bisa dilihat pepayanya sudah mulai ada yang berbuah teman-teman ya. Oh itu ya teman-teman, itu sudah berbuah. Nah ini bisa kita jadikan aktivitas nanti di musim kemarau, karena sudah tidak ada kegiatan orang ya, kita beralih ke ngurusin pepaya sama ngurusin ini cabai teman-teman. Selain itu juga aktivitas lain yaitu kita ngurusin pohon durian teman-teman. Nah ini seperti yang kemarin saya jelaskan ke teman-teman kenapa dikasih paranet seperti ini ya. Jadi teman-teman yang barangkali berkebunnya ya, berkebun porangnya itu di Tumpang Sari dengan tanaman-tanaman lain, khususnya seperti kami ini durian, ini kami juga ingin berbagi tips tentang perawatan tanaman durian. Jadi ketika memasuki musim kemarau, tanaman durian kita masih kecil ya, ini kan masih kecil ya, karena kemarin kita tanamnya dari bibit ukuran rata-rata 1,20 meter, 1,30 meter sampai 1,5 meter lah paling tinggi. Ini daunnya subur, alhamdulillah bagus. Nah kenapa kita pasangi paranet seperti ini teman-teman, karena di musim kemarau ya, di musim kemarau itu panas sekali, apalagi di daerah kami ini Blora. Kalau di daerah teman-teman yang mungkin daerahnya adem nggak perlu paranet, nggak masalah, tapi di daerah kami ini panas sekali. Jadi ini kami khususkan untuk teman-teman yang bercocok tanam daerahnya yang panas, itu pasanglah paranet. Kenapa dipasang paranet? Harapannya supaya ini loh, penguapan air yang di sekitaran pohon durian ini ya, yang berada di sekitar pohon durian ini, di perakarannya ini sebelah sini sekitar 1 meteran lah ya, di lingkarannya ini di sini airnya nggak gampang menguap teman-teman. Satu, nggak gampang menguap, terus kemudian yang kedua ini tanaman durian ini dia tidak mudah mengalami ini ya, semacam dehidrasi ya. Dehidrasi karena apa? Air yang banyak menguap dari sini, dari daunnya juga ya, kemudian dari tanahnya sendiri juga ya. Makanya kalau tanaman-tanaman seperti jati, kemudian seperti tanaman yang lain, mereka ada masa atau fase pengguguran daun. Itu karena apa? Karena ketersediaan air yang ada di dalam tanah itu minim sekali memasuki musim kemarau, sehingga mereka menggugurkan daunnya supaya meminimalisir proses penguapan air. Nah, di sini juga terjadi di tanaman durian yang kami tanam. Jadi teman-teman yang bercocok tanam durian juga harus siap-siap untuk melakukan proses penaungan. Ini untuk tahun-tahun pertama, kedua, ketiga ya teman-teman. Sampai tahun kedua lah minimal. Nanti memasuki tahun ketiga, 4, 5 itu insya Allah sudah aman, karena perakarannya ini sudah menjalar kemana-mana teman-teman. Jadi kalau sekarang ini kan paling akar itu baru sekitar itu 1 jengkal 2 jengkal ke sini dia selama musim kita tanam kemarin ini. Otomatis dia belum mampu untuk mencari sumber mata air yang ada di dalam tanah di kedalaman yang agak dalam. Tapi kalau yang sudah berusia 3 tahun ke atas itu perakarannya sudah lumayan kemana-mana lah istilahnya, jadi dia lebih aman. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan proses pemasangannya, karena kita pasang paranet itu agak tinggi ya, paling enggak kita harus pasang di ketinggian 3 meter ya teman-teman, karena nanti 1 musim 2 musim itu paling enggak durian kita sudah setinggi 2 meter lebih, makanya kita pasang 3 meter. Nah cara memasangnya bagaimana? Nah ini kalau memakai bambu, usahakan bambu jangan dibersihkan sampai habis ini, kayak ini cabang-cabangnya kayak ini jangan dibersihkan ya, biarkan sepanjang ini. Ini fungsinya untuk apa? Untuk pijakan ya teman-teman. Jadi kita yang mau memanjat ke atas, kita nggak perlu bikin tangga gitu ya, nggak perlu bikin tangga, cukup manjat dari sini 1, 2, 3 terus sampai atas, bisa diikat, jadi nggak repot. Jadi istilahnya nggak perlu inilah, kita nggak perlu pasang-pasang tangga lagi. Ayo manjat cukup. Nah ini kayak gini, coba dipraktekkan, ayo kak. Nah ini kalau ada ininya, anak kecil pun bisa teman-teman. Coba turun lagi kak, turun. Nah jadi jangan dibersihkan semua ya, biasanya kan kalau orang ambil pohon bambu gitu dibersihkan sampai mulus. Nah ini jangan, coba yuk naik lagi kak, naik 1, 2. Nah jadi nggak perlu tangga, jadi setiap tiangnya itu sudah ada kayak pancatan gitu ya istilahnya, kalau orang Jawa bilang itu
sudah ada tumpuan kakinya gini untuk naik ke atas. Jadi tinggal nanti ikat-ikat di sana. Ya, ini tidak hanya diterapkan di pohon durian. Mungkin teman-teman yang pengen memasang sesuatu dengan menggunakan tiang bambu itu bisa dengan cara dibikin seperti ini. Udah, turun nggak? Turun nggak? Itu ya teman-teman, sedikit tips yang ingin kami bagikan kali ini. Ini Kak, dapat katak Kak. Alhamdulillah. Ini dapat katak nih ya teman-teman. Dapat katak. Ini juga dapat katak ini. Lumayan. Ya teman-teman. Dapat lagi ini. Nah, ini karena belum banyak yang kita ambil, kita masih berserakan ya teman-teman. Dapat lagi. Nah, jadi masih banyak katak yang berserakan. Kita biarkan dulu sampai nanti masa dorman sempurna tanaman porang kita. Jagungnya sudah dipanen ya teman-teman. Dari kemarin sudah dipanen, panen terus ya, alhamdulillah. Minimal bisa kita pakai untuk menutup operasional perawatan porang kita dan perawatan tanaman durian kita. Jadi kita bisa meminimalisir operasional cost kita ya teman-teman. Itulah pentingnya kita bercocok tanam dengan sistem tumpang sari. Kita tidak hanya mengandalkan satu komoditi saja, tapi kita bisa memetik hasil dari komoditi-komoditi yang lain. Oke teman-teman, sementara bagi-bagi tips dari kami, cerita dari kami keluarga Xmood sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi di cerita-cerita selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam bercocok tanam tanaman porang dan tumpang sariannya. Oke ya, sip. Semangat selalu pokoknya. Semangat terus, jangan pantang mundur. Maju terus, jangan pantang mundur. Ya, oke, sip. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami, belajar dengan kami keluarga Xmood. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan diberikan kesuksesan selalu. Oke, sip. Terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Xmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.